Kim Yansung mengatakan bahwa informannya sudah menceritakan semua hal tentang Yongho. Kekerasan yang sering ia lakukan, bahkan memaksa orang lain mencuri, semuanya cukup beragam. Yongho membuka tangannya lalu berlari, sambil mempertanyakan apa yang akan Kim Yansung lakukan terhadapnya. Kim Yansung hanya menilai ucapan Yongho benar-benar seperti sampah. Di tempat lain, Bayang Ho menyuruh beberapa perundung mengangkat tangan kanan mereka. Setelah itu, ia mengirim pesan yang menyatakan bahwa Lee Chol sudah dibereskan setelah unggahan Daehoon meledak dan dilihat banyak orang. Minat terhadap halaman itu langsung menghasilkan banyak email. Kim Se-woo juga melapor bahwa ia sudah menghabisi Yang Ju. Berandalan itu mengerang kesakitan. Kim Se-woo mempertanyakan apakah rasanya sakit, lalu mengingatkan bahwa dulu orang itu menikmati saat memeras dan memukuli orang lain. Sambil menghantam wajahnya, Kim Se-woo menegaskan bahwa hidup tidak akan pernah normal lagi untuk sampah seperti dirinya. Ia akan memastikan hal itu terjadi di SMA ICT Dison. Seseorang bertanya kepada Yong Hae-man apa yang akan ia lakukan terhadap Kim Yansung dari SMA Chanil. Dengan cara Kim Yansung bergerak, mereka juga akan ikut terkena masalah. Yong Hae-man mengakui bahwa Kim Yansung benar-benar sudah menghabisi Shin Yong-min. Namun menurutnya, Kim Yansung seharusnya tahu batas, bukan membuat masalah dan mencoba menguasai seluruh Daeson. Ia lalu menyuruh orang itu memanggil Hong Reol dan membawanya ke sana karena mereka masih berteman dan tidak bisa diam saja. Setelah Hong Reol datang, Yong Hae-man menjelaskan bahwa Kim Yansung menerima permintaan lewat media sosial dan memakai para korban sebagai alasan. Saat menghajar Hong Reol, setidaknya ia masih menyisakan giginya dan itu pasti sangat menyakitkan. Yong Hae-man mempertanyakan apakah Hong Reol berpikir bajingan itu akan datang menyerangnya tanpa rasa takut. Namun Hong Reol tidak peduli soal itu. Yong Hae-man mengatakan bahwa mereka harus menyerang lebih dulu. Ia lalu meminta bantuan Hong Reol. Hong Reol harus melapor kepada guru bahwa Kim Yansung telah merontokkan giginya dan menghajarnya habis-habisan. Secara hukum, Kim Yansung akan berada dalam masalah besar. Hong Reol menolak. Ia tidak bisa melakukan itu. Yong Hae-man langsung mencengkeramnya. Ia menilai Hong Reol tetap tidak memakai otak, bahkan setelah dihajar. Itu berarti Hong Reol takut pada Kim Yansung. Karena itu, Yong Hae-man akan melaporkan semuanya demi kebaikannya sendiri, sebab ia mampu melakukannya di SMA Jail. Seorang guru mengatakan bahwa ia menerima laporan kalau Daehoon meminta murid dari SMA Chanil untuk menyerang seseorang lewat media sosial. Kim Yansung pasti akan ikut dihukum. Walaupun kakak beradik itu pernah mengintimidasi orang lain, seorang murid tetap tidak boleh menyerang orang secara brutal. Guru itu masih tidak percaya kejadian seperti film geng bisa terjadi di sana. Ia bertanya apakah Daehoon punya sesuatu untuk dikatakan. Daehoon meminta maaf, tapi ia menegaskan bahwa Kim Yansung tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Guru itu mengingatkan bahwa Daehoon membuat unggahan tersebut. Daehoon menjawab bahwa sekalipun ia adalah informannya, itu tidak masalah. Karena setelah 4 tahun, akhirnya ia mendapatkan balas dendam. Guru itu menekan bahwa ada orang yang membantunya. Ia lalu membentak, seolah Daehoon sedang berkata dirinya tidak melakukan kesalahan. Daehoon menjelaskan bahwa ia tidak menulis unggahan itu. Ia hanya menjadi informan. Bagaimanapun, Kim Yansung tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Itulah kebenaran dari insiden tersebut. Di tempat lain, para berandalan berkumpul dan bertanya-tanya kenapa Yong Hae-man memanggil mereka. Mereka menduga ini pasti karena Kim Yansung. Yong Hae-man mengatakan bahwa bajingan itu mengendalikan sistem yang sangat rapi di semua sekolah. Siapapun yang melakukan kekerasan akan menerima balasan. Kim Yansung pernah mencoba ikut campur dengan SMA Jail, tapi tidak ada reaksi berarti menurut Yong Hae-man. Kim Yansung sedang mencoba menguasai seluruh Daeson dengan memakai para korban sebagai alasan. Di atas semua itu, Yong Hae-man merasa dirinya punya alasan yang jelas untuk bertindak. Ia tidak akan membiarkan bajingan itu merusak kesenangan mereka. Para berandalan bertanya apa rencananya. Yong Hae-man mengatakan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk Kim Yansung, sekaligus sesuatu yang akan menghancurkannya. Dia sebuah gudang. Seorang berandalan bertanya kepada Ho Jun apakah ia merasa semua ini tidak adil. Unggahannya telah mengubahnya menjadi sampah. Ia adalah orang yang dulu mencoba menyelamatkan mainannya di tahun pertama dan melempar pukulan lebih dulu. Jadi sekarang ia hanya menuai apa yang pernah ia tanam. Berandalan itu bersiap menghantamnya.
Ia menyebut Ho Jun harus bertanggung jawab atas stres yang terjadi. Namun sebelum pukulan itu mendarat, Kim Yan Susung muncul. Ia menebak bahwa anak itu adalah Ho Jun, sementara sampah di sebelahnya adalah Yoo Jun Hyun. Ho Jun berbalik dan meminta maaf kepada Kim Yan Sung. Ia mengatakan tidak punya pilihan, karena mereka mengancam akan menghabisi nyawa adiknya kalau ia tidak bekerja sama dengan rencana itu. Namun berandalan itu langsung memukulnya dan menyuruhnya diam. Para berandalan muncul dari segala sisi sambil berkomentar bahwa rencana mereka benar-benar berhasil. Mereka memperkenalkan diri dan mengejek Kim Yan Sung yang seperti orang gila mencoba menguasai Dison. Mereka jelas tidak akan menyambutnya dengan camilan. Semua ini adalah jebakan untuknya. Kim Yan Sung memperhatikan jumlah mereka. Ada sekitar 100 orang. Ia menilai sampah memang punya banyak waktu luang. Lalu ia bertanya apakah mereka ingin mendengar cerita lucu. Administrator halaman yang mereka gunakan untuk laporan ternyata tidak lain adalah Jo Jeon. Jo Jeon bisa melihat siapa yang menulis unggahan dan komentar. Demi membuktikan dirinya kepada Kim Yan Sung, ia ikut aktif dalam rencana ini. Kim Yan Sung menjelaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan administrator halaman tersebut. Jo Jeon tahu siapa saja yang bersembunyi di balik layar dan berpura-pura anonim. Para bajingan yang menulis komentar soal membantu Lim Hun, semuanya adalah sampah, tidak jauh berbeda dari Yoo Jun Hyun. Para berandalan lain mulai bertanya-tanya siapa orang-orang di sisi Kim Yan Sung. Apakah mereka dari SMA Channel? Mereka juga heran, kenapa semua berandalan itu berada di pihaknya. Kim Yan Sung bertanya kepada Ho Jun, apakah ia menyesal karena mengejar Yoo Jun Hyun demi membantu temannya. Sejak hari itu, Ho Jun menjadi mainan orang itu. Namun, ia tidak perlu merasa bersalah. Kim Yan Sung sudah tahu semuanya. Bukan Ho Jun yang jatuh ke dalam perangkap, melainkan semua berandalan di tempat itu. Kim Yan Sung lalu bicara kepada Hong Reol. Ia bertanya apakah Hong Reol mengenal Shin Yong Min dan semua sampah dari SMA Channel, lalu mempertanyakan siapa yang mengirim mereka ke sekolah reformasi. Kim Yan Sung bertanya apa yang seharusnya ia lakukan kepada Hong Reol. Di matanya, Hong Reol tidak terlihat berbeda dari mereka. Hong Reol memohon ampun. Ia mengakui kesalahannya dan bahkan tidak meminta dilepaskan begitu saja. Ia hanya memohon agar diizinkan lulus. Kim Yan Sung berpikir bahwa Hong Reol tetap harus membayar harga. Namun untuk sekarang, ia mungkin masih berguna. Mulai besok, Hong Reol harus mengumpulkan semua orang dari SMA Jail dan membuat mereka siap datang kapanpun. Kim Yan Sung memanggil. Yong Heman bertanya, apakah jumlah mereka hanya sekitar 20 orang? Dengan jumlah sebanyak itu, apa yang bisa mereka lakukan? Apalagi semuanya sudah pernah dihajar Kim Yan Sung dan tidak punya harga diri lagi. Yong Heman mempertanyakan, apakah Hong Reol sudah gila? Ia bertanya, apakah Hong Reol tidak sadar apa yang akan terjadi kalau Daeson jatuh ke tangan Kim Yan Sung? Hong Reol justru bertanya balik apa? Hubungannya semua itu dengan dirinya. Siapa Yong Heman sampai berani ikut campur kalau Daeson sudah diambil alih? Hong Reol berteriak bahwa Yong Heman lah yang gila. Apa Yong Heman pikir dirinya bos sampai bisa memerintahnya? Yong Heman bertanya apakah Hong Reol yakin bisa menanggung semua ini. Hong Reol menjawab yakin. Siapapun yang menguasai Daeson akan menjadi yang terkuat. Kalau Yong Heman begitu khawatir, ia harus melawan Kim Yan Sung 1 lawan 1. Kalau Yong Heman menang, Hong Reol akan menghadapi apapun yang terjadi. Provokasi Hong Reol memang sudah direncanakan. Kim Yan Sung menyuruh Yong Heman maju. Kalau Yong Heman menolak, Kim Yan Sung masih punya rencana lain. Yong Heman berpikir bahwa Kim Yan Sung jelas tahu cara bertarung. Mereka memang kalah jumlah parah, tapi ia merasa tidak perlu terlalu khawatir. Kim Yan Sung menegur karena Yong Heman terlalu lama berpikir. Ia lalu mendaratkan serangan lutut. Kim Yan Sung menerjang maju dan memulai pertarungan. Ia menghantam semua orang di belakang Yong Heman. Yong Heman bertanya-tanya apakah Kim Yan Sung ingin mereka menyerang bersama. Namun ia juga heran kenapa bawahannya hanya berdiri diam. Mungkin orang gila itu sedang menyiratkan bahwa ia akan menghabisi semuanya sendirian. Yong Heman menggertakkan gigi lalu memerintahkan mereka menjatuhkan Kim Yan Sung. Kim Se-iwu mengingat ucapan Kim Yan Sung sebelumnya. Kim Yan Sung tidak akan menghadapi 100 orang sendirian, tapi ia akan menunjukkan kepada semua orang apa yang terjadi jika mereka tidak patuh. Ia akan membuat semuanya jelas di tempat itu, tepat di depan mata semua orang. Kim Yan Sung mendaratkan sikut ke seorang berandalan. Setelah itu, ia menghantamnya dengan tinju.
Kim Yansung sadar Gangnam akan berada di level berbeda dibanding Dison. Di sana ada kelompok yang jauh lebih kuat daripada SMA Chanil. Seorang berandalan berhasil memukul wajahnya. Kim Yansung membalas dengan serangan lutut. Kim Se-iwoo kembali mengingat pesan Kim Yansung. Mereka tidak boleh berpikir untuk ikut pertarungan tanpa memanggil bantuan. Kalau hal seperti itu saja bisa menjatuhkan mereka, maka balas dendam tidak akan pernah tercapai. Kim Se-iwoo mencerna semuanya. Bayang Ho bertanya, apakah Kim Se-iwoo baik-baik saja? Kim Se-iwoo, si rambut pirang, menjawab bahwa Kim Yansung menyuruh mereka menunggu. Seorang berandalan berteriak, mempertanyakan apa yang mereka lakukan melawan satu orang. Ia menyuruh semuanya menyerbu bersama. Kim Yansung menerima pukulan dari semua arah. Ia melawan satu persatu. Yong Haeman mulai gemetar ketakutan. Ia berpikir bahwa orang ini benar-benar bajingan gila. Kim Yansung berpikir bahwa ia akan menyelesaikan semuanya sampai akhir, bahkan jika harus membayar dengan nyawanya. Ia menggigit lengan orang yang sedang mencekiknya. Ia tidak berniat tumbang selama kesadarannya masih ada. Yong Haeman tidak mengerti apa yang sedang ia lihat. Bagi Yong Haeman, bajingan ini benar-benar tidak waras. Yong Haeman berbalik. Ia sadar tidak bisa mengalahkannya. Kalau tetap di sini, ia akan berakhir seperti Shin Yong-min. Para berandalan mulai berpikir bahwa Yong Haeman memanggil mereka semua ke sana. Tapi sekarang, ia justru kabur. Kim Yansung bertanya kemana Yong Haeman melihat. Kalau ia sudah memulai sesuatu, ia seharusnya menyelesaikannya. Yong Haeman memerintahkan semua orang menyingkir. Ia akan menghabisi Kim Yansung sendirian. Ia bersiap menyerang. Namun, Kim Yansung menghindar dengan menjatuhkan tubuh ke belakang, lalu bergerak cepat ke arahnya dan mencengkeram pinggangnya. Yong Haeman jatuh ke tanah. Kim Yansung tersenyum, lalu menyebut dirinya sebagai Yu Jong-yun. Setelah itu, ia menghajar wajah Yong Haeman berkali-kali tanpa berhenti. Para berandalan berteriak bahwa Kim Yansung sudah gila dan menyuruh yang lain menjauhkan bajingan itu dari Yong Haeman. Mereka mencoba mencengkeram Kim Yansung. Sementara yang lain gemetar ketakutan. Yong Haeman memohon agar dihentikan. Mereka sudah kalah. Bayang Ho dan Kim Se-iwoo bersorak bahwa permainan sudah selesai. Mereka memperingatkan semua orang agar menjauh dari Kim Yansung. Kim Yansung berdiri dan menyatakan bahwa mulai sekarang, semua orang di Daeson akan mengikuti perintah SMA Chanil. Kalau ia menyuruh mereka datang, mereka harus datang. Ia bertanya apakah ada yang tidak setuju. 2 minggu kemudian di SMA ICT Daeson, teman-teman sekelas bergosip bahwa Yong Haeman ada di sana, tapi kabur di tengah pertarungan. Yong Haeman berpikir bahwa sekalipun ia menghabisi orang gila itu, balasan tetap akan datang. Yang paling penting, seseorang tidak boleh mencari masalah dengan orang gila seperti Kim Yansung. Ia lalu membentak mereka agar diam. Kalau mereka terus bergosip di depannya, mereka akan menanggung akibatnya. Tepat saat itu, Kim Yansung muncul dan mengatakan bahwa ia akhirnya menemukan Yong Haeman. Yong Haeman bertanya, kenapa Kim Yansung ada di sana? Kim Yansung menjawab bahwa ada hal yang belum sempat ia sampaikan sebelumnya. Yong Haeman seharusnya mengenal Moon Bayung karena anak itu sudah mengirim email. Yong Haeman menyadari bahwa Moon Bayung adalah target yang disewa Golden Circle untuknya. Ia harus mencari cara membungkam anak itu. Ia berjalan maju ke arah Kim Yansung dan bertanya apa yang akan dilakukan Kim Yansung. Namun begitu mendekat, ia langsung menerima pukulan tepat di wajah saat sadar. Yong Haeman sudah berada di ranjang rumah sakit bersama kepala sekolah Daeson. Yong Haeman menyalahkan Kim Yansung atas semua ini. Ia tidak mengerti bagaimana Kim Yansung bisa membuat masalah di sekolah lain dan tetap lolos. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa Yong Haeman yang memukul lebih dulu. Kim Yansung hanya datang untuk bicara dan dunia menyebut itu pembelaan diri. Yong Haeman bangkit dan mempertanyakan omong kosong itu. Kepala sekolah menjelaskan bahwa semua orang mengatakan Yong Haeman-lah yang salah. Ia sudah cukup terkenal sebagai pembuat masalah dan semuanya cocok. Yong Haeman berteriak bahwa wajahnya terluka dan ia akan membawa ini ke pengadilan. Namun kepala sekolah bertanya, apakah ia tahu siapa Moon Byung? Yong Haeman tidak tahu bahwa saat ia tidak sadar, Oh Daeon sudah menutupi Kim Yansung. Mereka telah membuat kesepakatan yang tidak diketahui Golden Circle. Kim Yansung sudah mulai bekerja untuk mengirim Yong Haeman ke neraka. Di luar, Yong Haeman berpikir semuanya kacau. Ia dikeluarkan dari sekolah. Ditambah lagi, ayahnya menyalahkannya karena kehilangan pekerjaan buruh kasar. Yong Haeman bahkan tidak bisa membayangkan bahwa seperti biasa,
Kim Yansung berada di balik semuanya. Bayang-ho menghubungi Yong Hae-man dan mengatakan sudah lama tidak bertemu. Ia mendengar kabar tentangnya dan menyindir bahwa Yong Hae-man seharusnya tidak terlalu sedih. Keluarga Dong Jun juga hancur total. Namun Dong Jun adalah sampah yang pernah menyewa Golden Circle untuk mengejar Kim Yansung. Karena itu, Kim Yansung akan memastikan hidupnya dan hidup para kliennya dihancurkan sepenuhnya. Yong Hae-man dulu ingin menjadi instruktur. Kim Se-woo dan Bayang-ho muncul dari belakangnya, lalu menyapa seolah sudah lama tidak bertemu. Bayang-ho menegaskan bahwa mimpi itu tidak akan terwujud, karena Yong Hae-man tidak akan bisa memakai tangannya lagi. Dari SMA Sains Dison, beberapa siswa bergosip tentang betapa gilanya semua kejadian yang baru saja terjadi. Saat itu, seorang anak tidak sengaja menabrak bahu seorang berandalan dan langsung meminta maaf. Namun berandalan berambut pirang, membentaknya agar meminta maaf. Anak itu menjawab bahwa ia sudah meminta maaf. Yunjin mengatakan bahwa anak itu tidak berada dalam posisi untuk menyinggung orang seperti itu, apalagi dialah yang menabrak lebih dulu. Berandalan pirang itu menampar wajahnya dan mengancam apakah ia ingin kehilangan nyawanya. Musim dingin sebelumnya, Kim Yansung bertanya kepada Hyunjin ingin masuk SMA mana. Hyunjin menjawab bahwa ia ingin masuk SMA Chenil dan ingin masuk universitas yang sama dengan kakaknya. Kim Yansung berpikir bahwa berbeda dari kehidupan sebelumnya, ia mungkin bisa melindungi Hyunjin bahkan di SMA Chetnil. Tapi mungkin lebih baik membuka jalan lain untuknya. Jadi ia menyuruh Hyunjin belajar keras dan menyarankan SMA Sains Daeson. Hyunjin bertanya apakah ia harus masuk ke sana. Ia akan melakukan apapun yang kakaknya inginkan. Kembali ke masa sekarang, anak itu menjelaskan situasinya, bahwa ia sudah dipukul. Guru membentak Byung-woo karena Byung-woo terus berteriak. Padahal dialah yang melempar pukulan. Byung-woo bersikeras bahwa Hyunjin menabrak bahunya lebih dulu. Ia merasa dirinya tidak memulai masalah namun di dalam hati. Byung-woo tahu guru tua itu tidak akan tertipu oleh kebohongan tersebut. Guru Hakbom sudah mendapatkan gambaran singkat tentang apa yang terjadi. Ia menyatakan bahwa keduanya sama-sama salah karena berkelahi. Karena itu, mereka harus membawa wali masing-masing besok. Byung-woo menyetujui hal itu. Hyunjin menunduk murung setelah mendengarnya. Saat keluar, berandalan pirang itu mengejek Hyunjin sebagai anak baik yang kaku. Kalau Hyunjin membuat masalah seperti ini, neneknya pasti akan sakit karena harus datang ke sekolah. Hyunjin memperingatkannya agar tidak bicara seperti itu tentang dirinya. Byung-woo hanya mencibir. Ia memperingatkan bahwa ayahnya memiliki perusahaan konstruksi. Guru tua itu bagaimanapun adalah penjilat. Ditambah lagi, kakaknya adalah penguasa di Universitas Daeson. Dengan semua itu, kehidupan sekolah Hyunjin sudah berakhir. Ia mempertanyakan kenapa seorang yatim piatu menyedihkan seperti Hyunjin berani melakukan hal seperti itu. Keesokan harinya, guru bertemu ayah Byung-woo dan memperkenalkan diri. Chul-ho langsung menyuruhnya menjelaskan. Guru mengatakan bahwa Hyunjin memperlakukan putranya seperti lelucon, bahkan memukulnya kemarin. Itu terlalu lancang. Putranya tidak bisa diam saja. Kekerasan memang salah, kecuali kalau itu pembelaan diri. Para guru lain mengatakan bahwa ayah Byung-woo tidak sepenuhnya salah. Mereka merasa masalah ini sebaiknya diselesaikan saja. Chul-ho berpikir bahwa Hyunjin harus menerima akibatnya. Ia mengatakan bahwa kalau wali Hyunjin meminta maaf, ia akan membiarkan masalah itu selesai. Namun guru Hakbom memotongnya. Ia memiliki kewajiban membimbing murid ke arah yang benar. Karena itulah ia memanggil mereka ke sana. Mereka harus pergi ke ruang dewan. Wali Hyunjin sudah menunggu di sana. Chul-ho berbalik sambil menggerutu. Ia menilai guru itu keras kepala, tapi tidak akan mengubah apapun. Masalah ini hanya perkara sepele. Byung-woo berpikir mereka akan membicarakan ayah dan kakaknya. Jadi Hyunjin sudah tamat. Mereka masuk ke ruangan. Semua orang terkejut. Seharusnya nenek Hyunjin yang datang sebagai wali, tapi kakaknya justru muncul. 3 orang itu langsung menundukkan kepala guru, mulai menceritakan insiden tersebut. Menurut para saksi, Han Byung-woo memulai pertarungan dan bertindak kasar. Chul-ho langsung meminta maaf. Ia mengatakan, semua ini salahnya karena gagal membesarkan putranya dengan baik. Byung-woo harus meminta maaf karena sudah berbohong. Byung-woo berteriak bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia bersikeras Hyunjin yang memukulnya lebih dulu. Kepalanya langsung dipukul. Kakaknya memerintahkan agar ia segera meminta maaf. Guru Hakbom mengatakan bahwa sekolah akan menjatuhkan tindakan disipliner kepada Byung-woo. Ayahnya menyetujuinya.
Kim Yansung berdiri. Guru Hakbom meminta beberapa menit untuk bicara. Guru Hakbom mengatakan bahwa di sekolah ini, ia dianggap sebagai orang terlalu baik dan terlalu patuh pada aturan. Tapi sebenarnya ia hanya ingin para muridnya bisa hidup dengan baik di sini. Ia mendengar bahwa orang-orang besar mendukung Kim Yansung, meski tidak semuanya menyukainya. Kalau Hyunjin bisa bersekolah tanpa masalah, ia akan menganggap Kim Yansung sebagai wali yang layak. Kim Yansung berpikir bahwa inilah alasan ia memindahkan adiknya ke SMA ini. Di kehidupan sebelumnya, guru ini dipecat karena melindungi seorang murid. Kim Yansung percaya padanya karena ia tidak tunduk pada kekayaan atau kekuasaan dan selalu membuat penilaian yang benar. Karena itu, Kim Yansung berjanji akan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Kalau Hyunjin melakukan kesalahan, ia harus dihukum dengan keras. Ia menundukkan kepala dan berterima kasih. Untuk pendidik seperti Guru Hakbom, melakukan ini dengan bangga bukan masalah. Byung-woo mengeluh karena ayahnya tidak membelanya. Chul-ho bertanya, apakah ia tidak memahami situasi yang sedang ia hadapi. Ia sudah mencari masalah dengan Mongjin Construction. Berandalan itu bertanya, kenapa mereka mendukung Hyunjin? Kakaknya bertanya, apakah ia tidak tahu anak siapa yang sudah ia ganggu? Kakak Hyunjin adalah orang yang menguasai Daeson. Kim Yansung membuka pintu dan memanggil Byung-woo untuk ikut dengannya. Ia juga punya sesuatu untuk dikatakan. Byung-woo mengikutinya. Kim Yansung bertanya kenapa kakak dan ayahnya tidak ikut sekalian. Dia luar sekolah. Byung-woo berlutut dan memohon ampun. Ia berjanji tidak akan mengganggu Hyunjin lagi. Chul-ho juga menjamin hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kakak Byung-woo mengangguk setuju. Namun Kim Yansung mengatakan bahwa dengan satu panggilan darinya, ayah Byung-woo bisa bangkrut. Kakaknya akan menghabiskan sisa hidup di ranjang. Siapapun di Daeson yang mencari masalah dengannya akan hancur. Menyingkirkan Byung-woo terlalu mudah, mereka berdua langsung berlutut dan memohon ampun. Melihat Hyunjin setelah dipukul Han Byung-woo membangkitkan kembali trauma yang selama ini ditekan Kim Yansung. Ia memperingatkan mereka bahwa bajingan itu berani menyentuh adiknya. Ia bisa mencabik mereka sekarang juga, dan itu masih belum cukup. Ia menahan diri hanya demi Hyunjin. Kalau mereka ingin meredakan amarahnya, mereka harus memohon kepada adiknya. Tidak lama kemudian di kelas, Byung-woo berlutut dan meminta maaf atas perbuatannya. Ia berjanji mulai sekarang tidak akan melakukan hal seperti itu kepada siapapun di sekolah. Hyunjin mengatakan tidak apa-apa dan menyuruhnya berdiri. Ia tahu sulit melakukan itu di depan semua orang. Jadi ia menerima permintaan maaf tersebut. Kim Yansung ingin melindungi sisi polos adiknya. Karena itulah ia mengirimnya ke SMA Science Daeson. Sejak hari itu dunia Hyunjin berubah. Saat jam istirahat, bahkan para senior ingin bertemu dengannya. Hyunjin tahu kakaknya populer, tapi ia tidak menyangka skalanya sebesar ini. Itu juga menjadi momen ketika Daeson sepenuhnya jatuh ke tangan Kim Yansung. Ada banyak rumor tentang dirinya, tapi waktu berlalu dan ia tidak melakukan apapun. Tidak lama kemudian, bulan Juni tiba dan hari-hari mulai terasa lebih panas. Di kantor Go Changbam, seorang sekretaris menerobos masuk sambil berteriak bahwa mereka berhasil. Pemerintah membuat pengumuman resmi tentang proyek rekonstruksi Sejonggo Changbam bersorak. Taruhannya akhirnya membuahkan hasil beberapa bulan sebelumnya. Para direktur sempat berdiskusi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada zona itu. Kalau satu prediksi saja salah, mereka akan menanggung kerugian besar. Bisnis konstruksi tidak berjalan dengan doa. Eksekutif lain mengatakan bahwa mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Ia memperingatkan pemimpin Gangsok bahwa membeli tanah dengan harga itu sebenarnya sangat murah. Kompleks, villa mewah hanya bonus. Kalau prediksi mereka tidak salah, rencana jalan sudah berada di tahap awal. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki permintaan. Gangsok bertanya, apakah Go Changbam masih akan bertindak gegabah? Seorang direktur tipe kutu buku mengatakan bahwa mereka harus fokus menghasilkan uang. Orang-orang menginginkan gedung dan apartemen buatan Mongjin, tapi Go Changbam justru menghabiskan uang untuk kompleks. Itu adalah rencana paling tidak efisien. Sebagai direktur, ia bahkan tidak memahami hal itu. Go Changbam menjawab bahwa tanah itu tidak akan pergi kemanapun. Mereka hanya perlu menunggu momen yang tepat. Ia mempertanyakan apakah hanya direktur itu yang tidak memahami hal tersebut. Kalau ingin menjadi direktur eksekutif, ia lebih baik berhenti mengeluh, namun sang ketua memotong mereka. Ia menyatakan bahwa namanya ada dalam rencana ini.
Sukses atau gagal, semuanya berada di tangan Go Changbam. Go Changbam meminta ayahnya mempercayainya. Ia berjanji tidak akan mengecewakannya kembali ke masa sekarang. Seorang direktur menganalisis bahwa keuntungan mereka sudah mencapai 30 miliar won dan akan terus meningkat. Sang ketua berdiri. Ia mengatakan bahwa Go Changbam memang selalu menjadi putra bermasalah. Tapi ia menemukan sumber bisnis baru dan berhasil. Ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa sukses atau gagal akan menjadi milik Go Changbam. Karena itu, hari ini ia akan mengumumkan bahwa CEO berikutnya adalah Direktur Eksekutif Go Changbam. Gang Sok langsung berdiri dan menolak. Menurutnya, reformasi kementerian pada dasarnya hanyalah lotre, namun sang ketua menjawab bahwa ini bukan semata karena hasil. Saat ide itu pertama kali muncul, apa yang dilakukan Gang Sok? Ia menentang dan hanya fokus pada keberhasilan Go Changbam, bukan keberhasilan perusahaan. Itulah alasan Go Changbam menjadi pilihan terbaik. Sang ketua bertanya kepada yang lain, apakah putra sulungnya tidak cukup baik? Semua eksekutif setuju. Mongjin Construction hanya membutuhkan seorang penerus. Mulai besok, Gang Sok harus meninggalkan perusahaan konstruksi. Sang setua akan memberinya imbalan atas semua hal yang sudah ia lakukan sampai hari ini. Di luar, Gang Sok mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia merasa dibuang seolah bukan siapa-siapa. Ia sebenarnya tidak ingin memakai cara ini, tapi ia tidak bisa meninggalkan tempat yang seharusnya ia warisi. Gang Sok lalu menghubungi seorang reporter dan mengajaknya makan siang. Di sebuah kedai kopi, Go Changbam bertanya apakah Kim Yansung mengingat tempat ini. Kim Yansung menjawab bahwa tentu saja ia mengingatnya. Ini adalah tempat ia mendapatkan kesempatannya. Go Changbam jujur mengatakan bahwa dulu ia mengira Kim Yansung gila, tapi ia tahu alasan ia percaya pada Kim Yansung, yaitu karena Kim Yansung tidak menyembunyikan keserakahannya. Go Changbam menyadari bahwa Kim Yansung akan menjadikannya CEO, apapun yang harus dilakukan. Karena itu, Go Changbam berterima kasih. Ia berhasil mengamankan posisi berkat Kim Yansung. Sekarang, sesuai janjinya, ia akan mendukung Kim Yansung sampai akhir. Kim Yansung mengatakan bahwa selama Go Changbam menepati janjinya, ia akan tetap menjadi prioritas utama. Tepat saat itu, Direktur Cheljin menelepon Go Changbam. Go Changbam panik dan bertanya siapa yang mengatakan bahwa artikel itu sudah dirilis di internet. Orang-orang mulai membicarakan pewaris Mongjin Construction sebagai anak haram, hasil hubungan gelap puluhan tahun lalu. Gang Sok merasa Go Changbam seharusnya tidak menginginkan posisinya. Ia seharusnya tahu tempatnya. Kalau Go Changbam hanya diam di sudutnya, Gang Sok akan memperlakukannya seperti kakak, namun setelah dipikir, Go Changbam sangat beruntung. Gang Sok berhasil melihat aliran dana aneh dari sang CEO. Untuk berjaga-jaga, ia memberitahu ibunya. Dari sanalah ia menemukan bahwa Myongjin pernah berselingkuh. Hal yang paling penting adalah perempuan yang melahirkan anak puluhan tahun lalu. Ibunya meminta agar hal itu tidak diberitahukan kepada Go Changbam. Go Changbam memperingatkan direktur agar tidak peduli apakah harus menyapu semua orang atau menyuap mereka. Semua artikel itu harus dihapus. Setelah itu, ia meminta maaf kepada Kim Yansung karena harus pergi. Gang Sok sudah membuat kekacauan. Kim Yansung memahami bahwa Gang Sok memakai segala cara untuk menjadi CEO. Namun, ada hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kim Yansung tidak akan memaafkannya kali ini. Kim Yansung bertanya apa sebenarnya yang akan dilakukan Go Changbam. Apakah ia akan mencari Gang Sok dan menghajarnya? Itu tidak akan mengubah apapun dan justru bisa berbalik membuatnya kehilangan segalanya. Go Changbam mengatakan bahwa saat ini rasanya seperti ibunya ditikam. Kim Yansung memintanya jujur. Anak haram itu bukan Go Changbam, melainkan Gang Sok di kehidupan sebelumnya. Go Changbam pernah mematahkan rahang adiknya. Mongjin kemudian menyewa ahli untuk urusan suksesi, dan dari situlah skandal dimulai. Namun, Kim Yansung tidak hanya fokus pada kekerasannya, melainkan juga pada pergerakan keluarga itu. Persaingan suksesi sebenarnya sudah menguntungkan Go Changbam. Meski begitu, Gang Sok membuat pengungkapan besar. Namun, Mongjin tetap mendukung Go Changbam. Bukan hanya itu, ibu Go Changbam juga menyelesaikan masalahnya. Sementara Gang Sok dikirim belajar ke luar negeri oleh ibu yang bahkan telah menerima putra suaminya sendiri. Setelah menyelidiki misteri itu, Kim Yansung menyimpulkan bahwa Gang Soklah anak haramnya.
Kim Yansung mempertanyakan kenapa Go Changbam tidak memakai fakta ini untuk melawan adiknya. Itu bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Go Changbam menjelaskan bahwa saat kecil, Mongjin bukan ayah yang baik. Ia adalah ayah terburuk. Ibu dan ayahnya bertengkar setiap hari. Go Changbam kecil pernah bertanya apakah ia harus memarahi ayahnya. Mungkin karena tersentuh, ibunya mengatakan sesuatu yang terus melekat padanya. Gangsok memang bukan saudara kandung dari ibunya. Mereka bahkan tidak tahu siapa ibu kandung Gangsok. Namun ia tetap putra ayahnya, dan ibunya tidak punya pilihan selain membesarkannya. Meski setiap kali melihat Gangsok, hati ibunya terasa hancur. Go Changbam pernah meminta ibunya bercerai dan tinggal bersamanya. Namun hari itu, ibunya mengatakan bahwa bagaimanapun mereka tetap keluarga. Itulah alasannya. Persaingan adalah urusan terpisah. Go Changbam tidak bisa membiarkan semua itu melukai ibunya. Ia sempat berpikir untuk mengambil nyawa Gangsok. Namun Kim Yansung menghubungi temannya. Ia mengatakan punya cara untuk menyelesaikan ini tanpa menyakiti siapapun. Lalu bertanya apakah Go Changbam ingin mendengarnya. Keesokan harinya di ruang pers, Go Changbam berpikir bahwa ia bukan seorang pemabuk. Ia adalah pewaris perusahaan. Lalu ia memperkenalkan diri dan meminta maaf karena sudah mengecewakan semua orang dengan masalah keluarganya. Ia akan menjawab semua pertanyaan hari ini. Go Changbam mengakui bahwa benar ayahnya pernah berselingkuh. Namun itu bukan berarti dirinya adalah anak haram. Ia mengangkat hasil tes DNA. Tes DNA itu membuktikan bahwa ia adalah putra CEO Mongjin. Seperti yang terlihat, darah ibu dan ayahnya mengalir di dalam tubuhnya. Seorang reporter bertanya apakah ada anak haram lain. Go Changbam menjawab bahwa dulu memang ada satu. Sayangnya, anak itu kehilangan nyawa sebelum lahir ke dunia. Ayahnya merasa bersalah atas hal itu. Karena itulah ia mengirim uang sebagai pensiun. Orang-orang mulai panik dan berteriak ingin bertanya. Go Changbam mengatakan bahwa inilah kebenaran tentang keluarganya. Kalau ada orang yang mengganggu keluarganya dengan niat buruk setelah ini, sebagai calon CEO dan putra tertua, ia akan memastikan mereka menerima balasan keras. Gangsok menghantam dinding dengan kesal. Ia berteriak bahwa semua ini bohong dan semuanya palsu. Di ruang rapat, Mongjin berterima kasih kepada putranya karena sudah memikirkan keluarga. Go Changbam menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ayahnya menyuruhnya tidak khawatir dan menjalani hidup sebagai CEO tanpa rasa malu. Lalu ia meminta Go Changbam menunggu di luar karena ia harus bicara dengan Gangsok. Mongjin mengatakan bahwa ia tahu Gangsok melakukan semuanya demi menjadi CEO. Ia tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Ada masa ketika ia berpikir Gangsok mungkin menjadi pilihan terbaik. Dengan begitu, keluarga akan memperlakukannya dengan baik, dan Gangsok tidak perlu menderita sebagai anak haram. Namun Gangsok justru menggali kuburannya sendiri. Gangsok berlutut dan memohon ampun. Mongjin mengatakan bahwa semua ini menakutkan. Ibu kandung Gangsok juga begitu jahat, terlihat dari bagaimana ia mengisap uang. Namun ia sempat berpikir anak itu mungkin masih berharga. Lalu Mongjin mengumumkan bahwa ia akan memberi Gangsok beberapa gedung. Gangsok tidak perlu mengkhawatirkan uang, namun Gangsok memohon diberi satu kesempatan terakhir. Sang ayah berteriak bahwa alasan Go Changbam menyimpan rahasia itu dan tidak pernah memakainya dalam persaingan adalah karena Gangsok bagian dari keluarga. Go Changbam melakukannya karena ia menganggap Gangsok sebagai adik. Jika melihat ke belakang, Mongjin bisa saja dengan mudah menyerahkan posisi CEO kepada Go Changbam, tapi ia tetap memberi anak haramnya kesempatan untuk ikut bersaing. Bukan hanya Mongjin, ibu Go Changbam dan Go Changbam sendiri juga menganggap Gangsok sebagai keluarga. Gangsok akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menangis dalam keputusasaan. Ternyata dialah putra yang benar-benar paling diistimewakan. Kakaknya mendengar semua itu dari balik pintu di Bandara Internasional Incheon. Gangsok mengatakan bahwa dirinya menikah tanpa perasaan, bahkan berselingkuh. Ia menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkan kakaknya untuk mengelola perusahaan. Ia juga mengatakan sudah mengirim stafnya untuk membantu calon CEO. Mulai sekarang, orang-orang itu biasanya cukup berguna. Jadi, Go Changbam harus memanfaatkannya dengan baik. Namun sebelum pergi, Gangsok ingin bertanya satu hal. Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang membantu kakaknya Go Changbam tersenyum saat dipanggil kakak. Gangsok melanjutkan bahwa mungkin orang itu adalah seorang eksekutif, kalau bukan dari perusahaan.
Satu-satunya orang yang pernah ia keluarkan uang untuknya adalah Kim Yansung. Ia hanya anak SMA. Namun Gang Sok mempertanyakan reaksi kakaknya Go Changbam, bertanya apakah Gang Sok serius? Apakah benar Kim Yansung yang membantu? Namun dalam hati Go Changbam berpikir bahwa Gang Sok benar-benar bodoh karena lengah. Ia lalu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Gang Sok lolos kalau menyentuh Kim Yansung. Gang Esok mengakui bahwa kakaknya lebih hebat dalam memanfaatkan orang. Itulah alasan Go Changbam seharusnya menjadi CEO berikutnya. Bagaimanapun, ia berani bertaruh pada seorang murid SMA setelah jauh dari kakaknya. Gang Sok menjawab panggilan. Kim Yansung mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa pelakunya. Gang Sok bertanya apakah Kim Yansung ingin mengucapkan selamat tinggal. Kim Yansung menjawab bahwa ia hanya ingin memberi peringatan. Ia tidak seperti Go Changbam yang menyelesaikan masalah secara damai. Gang Sok boleh hidup sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi ia tidak memiliki setetes pun kekuasaan, jadi ia tidak boleh mencoba satu trik pun. Namun Gang Sok hanya tertawa. Ia mengatakan bahwa kakaknya tidak akan membiarkannya lolos kalau menyentuh Kim Yansung, dan ia iri pada kesetiaan mereka. Ia jelas mengakui kemampuan kakaknya, jadi ia berterima kasih kepada Kim Yansung untuk hal itu. Sebagai adik bungsu dan juga demi Mongjin Construction, Kim Yansung berjalan di teras sambil berpikir bahwa satu masalah sudah selesai. Ia masih punya beberapa bulan tersisa sebelum hari ketika ia menarik pelatuk rencananya untuk menjatuhkan Golden Circle. Namun sebelum hari itu tiba, ada seorang anak yang bersembunyi di bawah meja dan memohon kepada Kim Yansung. Jung Minho terus menelepon dan mengirim pesan tanpa henti. Jadi Kim Yansung harus membersihkan kekacauannya. Dia ruang kepala sekolah. Kepala sekolah bertanya alasan Go Changbam datang. Go Changbam mengatakan bahwa ini tidak rumit. Ia memperingatkan bahwa Kim Yansung akan pindah ke Seoul tahun depan. Kepala sekolah terkejut karena Kim Yansung adalah aset terkenal yang bisa membuat sekolah mereka terkenal. Namun, Go Changbam mengingatkan bahwa pada akhirnya Kim Yansung tetap akan lulus. Kepala sekolah harus fokus pada hubungan, bukan bergantung padanya. Go Changbam ingin terus mendukung SMA Channel. Kepala sekolah menjawab sebagai seorang pendidik, ia peduli pada muridnya. Orang seperti Kim Yansung memang seharusnya berenang di perairan yang lebih besar daripada Daeson. Sementara itu, Jung Minho terus mengirim pesan kepada Kim Yansung. Kim Yansung menganggap orang ini benar-benar lelucon. Tidak lama kemudian, Minho tiba di lokasi itu dan meminta waktu untuk bicara. Setelah kabur dari Daeson, Minho bermimpi memulai ulang hidupnya di kota dan sekolah baru. Ia berpikir orang tuanya sudah menghabiskan banyak uang untuk menghapus masa lalunya. Mulai sekarang, ia akan menjalani hidup yang benar-benar baru. Ia menyadari bahwa kalau ia membayar camilan untuk orang lain dan membantu mereka saat dibutuhkan, ia juga bisa hidup seperti murid SMA biasa. Suatu hari, ia mengunci ruangan dan meletakkan kunci di ruang guru, lalu hendak pergi ke warnet. Namun, seseorang memanggilnya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang karena rumahnya hanya di dekat sana. Minho merasa orang itu memiliki ekspresi perundung. Kalau ia terlihat seperti idiot, ia akan menjadi pesuruh. Bahkan kalau dipukul, ia harus menunjukkan bahwa dirinya bukan sasaran empuk. Minho menolak, namun Park Minggu langsung menendang perutnya. Minho berpikir kalau ia menyerah hanya karena satu pukulan, maka ia tamat. Ia tidak boleh terlihat lemah. Jadi, ia menerjang maju dan mempertanyakan kenapa Park Minggu memukulnya. Namun, Park Minggu mencengkeramnya dan menyebutnya lemah. Ia membalas dengan pukulan ke rahang Minho dan meludah di kepalanya. Setelah itu, ia memperkenalkan Minho kepada semua orang sebagai mainan baru mereka. Sejak hari itu, hidup Minho terbalik. Orang-orang di kelas terus memukulinya. Saat ia mencoba bicara dengan orang lain, ia selalu diabaikan. Kenyataannya menjadi semakin sulit. Di tempat lain, Park Minggu bertanya apakah uangnya hanya 50.000 won. Ia tahu Minho pernah membayar camilan dan jam warnet. Minho tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika ia memberitahu orang tuanya atau mencoba memakai pisau, sebab teman Park Minggu berasal dari keluarga kaya di Gyeonggi. Satu kata dari orang tuanya bisa membuat kepala sekolah kabur, jadi menangis tidak akan berguna. Kalau Minho melapor, temannya akan menyewa pengacara. Minho bertanya kenapa Park Minggu melakukan ini kepadanya. Park Minggu menjawab bahwa ada seseorang yang memintanya. Minho seharusnya menjalani hidup yang lebih berharga. Sejak awal, Kim Yansung menunggu Minho menaiki tangga harapan.
Karena semakin tinggi ia naik, semakin besar pula kejatuhannya. Yung Shansu memberi peringatan bahwa ada orang bernama Park Minggu di sekolah Jung. Ia jelas punya kemampuan. Kim Yansung menawarkan 1.000 sebagai uang muka dan 5.000 setelah pekerjaan selesai. Ia juga memastikan Minho menyadari bahwa sekeras apapun ia mencoba, ia tidak akan memiliki harapan. Temannya menyebut Kim Yansung sebagai bajingan gila. Kim Yansung memilih menganggap itu sebagai pujian. Minho berpikir tidak diragukan lagi bahwa Kim Yansung menyewa Golden Circle. Ia masih harus kabur. Namun ia juga bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan setelah ini, karena ia akan selalu berada dalam genggaman Kim Yansung. Ia hanya perlu bertahan. Begitulah hidup bekerja dan mungkin keadaan akan membaik pada hari lain. Park Minggu menceritakan bahwa ia meninggalkan minuman busuk elit itu selama 3 hari penuh. Kalau diguncang, kekentalannya bisa terlihat. Park Minggu mengatakan bahwa kalau Minho meminum itu dan bertahan sampai kelas berikutnya tanpa pergi ke kamar mandi, ia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Minho bertanya-tanya apakah itu benar. Park Minggu menyebutnya sebagai janji. Minho meminumnya. Kelas pun dimulai. Namun tidak butuh waktu lama sebelum ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia berpikir hanya perlu bertahan selama 1 jam, maka semuanya akan selesai. Tapi setelah beberapa saat, ia tidak sanggup lagi. Tiba-tiba sebuah suara membuatnya tidak bisa tetap di ruangan. Minho berlari keluar, sementara teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa itu menjijikan. Ia tidak bisa menahannya lagi dan tidak akan mampu menghadapi ini sendirian. Minho melihat bahwa sekarang ia punya bukti di pakaiannya. Apapun yang terjadi, kalau mereka melihat ini, mereka pasti akan membantunya. Di ruang guru, Park Minggu meminta maaf. Ia mengaku leluconnya terlalu berlebihan dan tidak akan mengulanginya. Namun Park Minggu melanjutkan bahwa siapapun bisa ditanya. Ia hanyalah teman dekat Minho. Dia luar. Park Minggu memukuli Minho. Ia mengatakan bahwa guru adalah pegawai negeri. Mereka hanya ingin tetap diam di sudut sampai pensiun. Minho seharusnya memperhatikan hal itu. Park Minggu menampar wajahnya sendiri. Lalu memperingatkan bahwa sekarang mereka berdua sama-sama bersalah. Namun pihak sekolah hanya akan menganggap Minho yang salah. Park Minggu menantang Minho untuk segera melaporkannya. Ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Minho. Minho berjalan sambil berpikir bahwa ia mempercayai guru hanya karena tidak ada orang lain. Setelah dipukuli, pikirannya nyaris hancur. Lalu teman-teman sekelas bertanya apakah rumor itu benar. Mereka mendengar Minho pernah dikeluarkan dari sekolah di Daeson karena merundung murid lain. Minho berpikir ini adalah karma. Sebagai harapan terakhir, ia memutuskan meninggalkan sekolah. Beberapa hari kemudian di rumahnya, Minho membuka pintu. Park Minggu menendangnya masuk dan menyapanya seolah sudah lama tidak bertemu. Minho bertanya kenapa Park Minggu ada di sana, padahal pekerjaannya sudah selesai. Park Minggu menjawab bahwa Minho tidak salah. Namun dari waktu ke waktu, klien datang dengan permintaan aneh. Mereka memintanya memukuli Minho 1 kali setiap bulan. Kembali ke masa sekarang, Minho berlutut dan memohon ampun. Ia siap melakukan apapun. Kim Yansung mengatakan bahwa Minho sudah merasakan sendiri bahwa kebencian bisa mengambil nyawa. Namun, Kim Yansung akan memberinya 1 kesempatan terakhir sebagai penghargaan karena Minho sudah berjalan sejauh itu untuk menemukannya. Minho harus menyingkirkan Park Minggu. Minho bertanya bagaimana ia bisa melakukan itu. Sambil mencengkeram kaki Kim Yansung, ia mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang dan tidak punya kekuatan. Kim Yansung menjawab bahwa Minho masih punya tubuh. Ia hanya perlu menciptakan kekacauan yang membuat polisi ikut campur. Kim Yansung melanjutkan bahwa kalau Minho ingin bebas, ia harus membuktikan apa yang ia miliki. Park Minggu duduk di ruangan dan merasa bosan sekarang mainannya sudah pergi. Ia berpikir bahwa Golden Circle adalah bisnis luar biasa. Ia tidak percaya bisa mendapatkan 6.000 hanya dengan memukuli Minho. Ditambah 1.000 lagi setiap bulan. Tiba-tiba seorang polisi masuk dan bertanya apakah ia Park Minggu. Ia harus ikut dengan tenang. Minho melompat dari gedung kemarin. Polisi itu menjelaskan bahwa Minho masih hidup, tapi tidak sadar. Park Minggu bertanya apa hubungannya semua itu dengan dirinya. Detektif itu menilai Park Minggu benar-benar berani. Sebab Yung Minho menulis namanya dalam surat wasiat. Minho tidak ingin hidup karena dirinya. Detektif menambahkan bahwa ada banyak saksi yang melihat Park Minggu merundung orang lain. Bahkan ada rekaman keamanan saat ia masuk paksa ke rumah orang. Detektif menjelaskan bahwa mereka hanya melihat sekilas.
Dan bukti langsung membanjiri mereka. Park Minggu merasa ini tidak adil. Ia tidak melakukan semua itu karena keinginannya sendiri, tapi sekarang mereka ingin ia menanggung semua kesalahan. Karena itu, ia mengatakan bahwa dirinya disewa oleh Golden Circle, namun detektif menyuruhnya diam. Detektif mematikan kamera dan berbalik. Park Minggu bertanya apa yang sedang ia lakukan. Detektif bertanya apakah Park Minggu belum mengerti kenapa mereka memberinya uang sebanyak itu. Uang itu bukan untuk pekerjaannya, melainkan agar Park Minggu menanggung semua kesalahan kalau hal seperti ini terjadi. Ia boleh saja bicara tentang Golden Circle, tapi ia tidak punya bukti. Kalau penasaran dengan nasibnya, ia bisa mencoba sebanyak apapun. Jadi kalau ingin hidup, Park Minggu lebih baik segera menanggung semuanya. Di rumah sakit umum Gyeonggi, televisi melaporkan bahwa seorang murid korban perundungan melompat dari gedung. Untungnya ia selamat, tetapi pelakunya adalah Park Minggu dan ia akan ditangkap. Orang-orang berkomentar bahwa orang seperti itu pantas membusus di penjara. Kim Yansung berpikir bahwa pada akhirnya Park Minggu menanggung semuanya. Dirinya sendiri bisa saja berakhir seperti itu. Karena itu, ia harus bertindak tenang untuk menjatuhkan Golden Circle. Sambil melakukannya, ia akan tetap menikmati kesenangan kecilnya. Ibu Minho terkejut saat Kim Yansung masuk ke ruangan. Ia menyuruhnya segera pergi. Kim Yansung mengatakan bahwa ia hanya ingin bicara dengan Minho. Ia tidak cukup gila untuk melakukan sesuatu di rumah sakit. Ia sudah berjanji kepada anak itu bahwa ia tidak akan mengganggunya lagi. Dan ia sendiri tidak tahu apa yang bisa ia lakukan kalau pengejaran ini terus berlanjut. Ibu Minho memperingatkan Kim Yansung agar tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala putranya. Ia harus mengingat itu, karena jika ia mendengar sesuatu, ia akan masuk. Kim Yansung memintanya tidak khawatir. Ia menggenggam tangan Minho dan mengatakan bahwa ia berdoa di jalan menuju ke sana. Ia berdoa agar Minho sadar, supaya perasaan ini dan kata-kata yang akan ia ucapkan bisa diingat olehnya. Minho seharusnya menyerah seperti yang lain. Ia seharusnya menerima takdirnya. Menonton orang seburuk dirinya berjuang untuk bertahan hidup terasa menghibur bagi Kim Yansung. Namun ia tidak berniat menepati janji itu. Jadi lebih baik Minho terus seperti ini. Karena kalau ia bangun, mereka akan bertemu lagi di neraka yang Kim Yansung sebut kenyataan. Di pasar, Kim Yansung berpikir bahwa ia memilih jalan ini demi balas dendam. Namun ia tidak boleh tenggelam dalam perasaan itu. Karena dalam hidup ini, ia harus memastikan teman-temannya bahagia. Seorang gadis sedang memindai camilan di kasir. Kim Yansung berpikir akan menyiapkan telur untuk adiknya. Gadis itu ketakutan saat melihat Kim Yansung dan langsung kabur. Kim Yansung segera mengenalinya sebagai Oh Hae-ji. Go Changbam mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan uang untuk menyelidiki dan hasilnya persis seperti dugaan mereka. Luka tendon Achilles Oh Hae-ji ternyata dipalsukan. Ia bertanya-tanya apakah mereka harus menyingkirkan dokter atau Oh Hae-ji. Namun Kim Yansung mengatakan bahwa Oh Chunum punya uang dan kekuasaan. Ia tidak akan mudah meninggalkan putrinya. Apalagi ia sampai menyewa Golden Circle demi gadis itu. Kim Yansung bertanya, apakah Go Changbam tahu apa yang dibeli Oh Hae-ji di pasar? Itu hanya camilan. Oh Hae-ji berakting sebagai pasien selama berbulan-bulan. Itu pasti menyesakkan. Ia bahkan memakai tudung karena takut ketahuan. Mungkin ini bukan pertama kalinya. Namun tidak masalah kalau ia sesekali keluar seperti ini. Ia bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri, tapi tidak di depan orang lain. Dan itu pada dasarnya adalah neraka di dunia. Waktu berlalu, dan akhir tahun kedua mulai mendekat. Hari-hari terasa tenang, tapi tidak bagi Kim Yansung. Ia sedang bertarung dengan Kim Se-woo di dalam oktagon. Kim Yansung menghindar dan menyerang lengan Kim Se-woo. Saat tinjunya mendekat, kaki sahabatnya juga bergerak. Mereka nyaris bertabrakan sampai waktu pertarungan selesai. Kim Se-woo bertanya apakah Kim Yansung tidak lelah. Mereka sudah berada dalam pertarungan 5 ronde, masing-masing 5 menit. Kim Yansung menjawab bahwa ia masih bisa menahannya, namun sang pelatih memanggil mereka dan mengatakan bahwa mereka sudah berlatih dengan benar. Keduanya memberi salam kepada pelatih Yong. Yong Duchel bertanya apakah Kim Yansung ingat saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Kim Yansung meminta dibawa ke titik di mana ia tidak punya tandingan pada musim dingin tahun keduanya. Latihannya hampir berakhir. Ia harus mengosongkan jadwal akhir pekan. Mereka akan memeriksa hasil latihannya di Seoul. Sebelum itu, Lee Du-hak bertanya kenapa Yong Duchel melakukan ini. Apakah ia ingin menghukum muridnya sendiri?
Yong Duchel berpikir bahwa Lee Du-hak tidak berubah sama sekali. Ia masih sampah yang sama, dengan masa lalu menjijikan. Lee Du-hak mengatakan bahwa ia tidak akan mencoba debut lagi. Ia hanya ingin melihat sejauh apa perkembangan mereka. Ia membanggakan diri karena punya junior seperti Yong Duchel Lee. Du-hak berpikir ini adalah kesempatannya untuk mempermalukan Yong Duchel dan mempromosikan akademinya. Jadi ia menerima pada hari yang ditentukan. Kim Se-woo mengatakan bahwa Seoul memang berbeda. Yong Duchel menyuruhnya berhenti bertingkah seperti orang kampung. Kim Se-woo berpikir bahwa ada banyak wajah terkenal di sini, bahkan orang-orang dari dunia bela diri. Lee Du-hak jelas merencanakan semua ini untuk mengganggu mereka. Lalu Yong Duchel memanggil murid-muridnya. Ia menjelaskan bahwa mereka pasti memahami alasan semua penonton ini dipanggil untuk menonton sparring sederhana. Bukan karena pertarungan ini sulit, melainkan karena jika mereka menghabisi lawan-lawan itu, dalam skenario terburuk, tidak akan ada murid lain yang pernah mencapai level mereka. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Yong Duchel merasakan darahnya mendidih karena murid-muridnya. Pelatih Lee Du-hak menyiapkan pertarungan yang berat. Petarung botak itu berpikir ia merasa tidak enak memukul seorang murid, tapi ekspresi Kim Se-woo sangat menyebalkan. Pertarungan dimulai. Petarung itu maju, ingin menghancurkan wajah Kim Se-woo. Namun, Kim Se-woo menendang betisnya. Petarung itu bertanya-tanya apakah Kim Se-woo memahami kickboxing atau taekwondo. Ia mengira Kim Se-woo memalsukan serangan ke wajah, bahkan memberi feint tendangan. Ia hanya akan menahan low kick dan membalas. Namun betisnya kembali dihantam. Kim Se-woo memakai calf kick, tendangan ke betis yang memakai benturan untuk membatasi pergerakan lawan. Petarung itu berpikir bahwa cara bertarung Kim Se-woo benar-benar buruk. Kim Se-woo kembali mendaratkan tendangan. Petarung itu mundur dan berpikir bahwa Kim Se-woo akan terus menendang untuk menjatuhkannya karena ia memakai boxing. Namun ia hanya perlu membuat tendangannya mendarat lebih rendah. Kim Se-woo menyadari lawannya sudah beberapa kali terkena. Mata lawan juga sudah terpaku pada kakinya. Sepertinya ia menginginkan pertarungan bawah. Saat itu, Kim Se-woo mendaratkan tendangan ke wajah petarung botak tersebut. Ia hanya perlu bergerak setengah detik lebih cepat. Serangan itu membuat petarung botak tumbang dengan mudah. Wasit menghentikan pertandingan. Kim Se-woo berpikir bahwa Kim Yan-sung pasti berencana datang ke Seoul. Ia harus menunjukkan di sini dan sekarang bahwa perannya tidak berakhir di Daeson Kim Si-woo, lalu memberitahu Lee Du-hak bahwa Seoul adalah lautan terbuka. Namun profesional itu bahkan tidak bertahan satu ronde. Kalau level mereka hanya seperti ini, tidak ada alasan melibatkan Kim Yan-sung. Ia sendiri yang akan melawan lawan berikutnya. Lee Du-hak marah. Ia membentak Kim Se-woo sebagai bocah tidak sopan yang tidak diajari tata krama di akademinya. Menurutnya, Kim Se-woo terlalu banyak bicara. Yong Duchel seharusnya menegurnya. Ia hanya mengoceh setelah menang karena keberuntungan. Namun Yong Duchel mengatakan bahwa Kim Se-woo tidak salah. Orang itu memang tidak bertahan satu ronde. Begitulah dunia profesional bekerja. Mereka harus siap menghadapinya, lalu Yong Duchel bertanya apa yang akan dilakukan Lee Du-hak. Kim Se-woo sudah pemanasan. Lee Du-hak berpikir Yong Duchel hanya sedang beruntung. Ia lalu mengatakan akan melakukannya sendiri. Kalau muridnya sampai lumpuh, itu bukan masalahnya. Petarung botak meninggalkan oktagon. Lee Du-hak menyuruhnya diam dan pergi berlatih. Setelah itu, Lee Du-hak menyuruh Damyong maju. Damyong menjawab bahwa pelatihnya tahu ia ahli dalam gaya ini. Lee Du-hak mengatakan ia mempercayainya. Saat pertarungan dimulai, Damyong mulai berputar. Ia hanya melempar pukulan dengan kaki depan dan bermain sangat pasif. Lee Du-hak berpikir seolah-olah mereka mengetahui sesuatu tentang Damyong. Padahal Damyong hanya sedang menguji keadaan untuk merasakan jangkauan Kim Se-woo. Lalu Damyong bergerak cepat ke arah Kim Se-woo. Yong Duchel berpikir tendangan itu datang seperti kilat dari jarak jauh, hampir saja mengenai sasaran. Damyong sangat baik dalam mengendalikan jarak. Yong Duchel bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kim Se-woo berikutnya. Saat Kim Se-woo menahan serangan, ia berpikir lawannya kuat. Namun kalau ia menyerah di sini, semua kerja kerasnya selama ini akan sia-sia. Ia menghindari pukulan sambil mengingat alasan ia melewati latihan neraka. Bagaimana mereka memukulinya setiap hari sampai ia melihat celah di rahang lawan. Namun Damyong memalsukan cengkeraman grappling hanya untuk mendaratkan cross. Kim Se-woo terpental mundur karena pukulan itu. Tapi justru itu membuatnya semakin terdorong untuk menyerang.
Ia menerjang masuk. Damyong berpikir mungkin Kim Se-woo ingin menguji kekuatan. Kim Se-woo berpikir bahwa sahabatnya dulu ceria dan baik hati. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekejam apapun Kim Yansung berubah, di dalamnya ia tetap orang yang sama. Kim Se-woo tidak bisa memahami kenapa Kim Yansung mencoba menghadapi semua bahaya sendirian. Mungkin butuh seumur hidup untuk memahami emosinya. Tapi seperti Kim Yansung pernah mengulurkan tangan di masa sulit, Kim Se-woo akan membantu sahabatnya. Kim Se-woo menjebak Damyong dalam triangle choke dan terus menekannya. Damyong diminta tap out. Wasit menghentikan pertarungan. Kim Se-woo mengatakan bahwa ia mengalahkan dua profesional meski dirinya lebih lemah. Ini akan membantu rencana Kim Yansung. Ia akan menjadi bidak catur Kim Yansung. Kalau Kim Yansung menolak, Kim Se-woo akan tetap melakukan apa yang ia mau. Damyong bertanya, kenapa Kim Se-woo pergi sejauh itu? Menurutnya, Kim Se-woo terlihat seperti orang yang sudah kehilangan segalanya dalam hidup. Lee Du-hak bertanya apa yang mereka bicarakan. Kim Se-woo harus bersiap untuk pertarungan berikutnya. Shin Chang-hun masih harus dikalahkan. Orang-orang mulai berkomentar bahwa Lee Du-hak sudah kacau. Seorang profesional dipaksa menyerah oleh murid SMA. Lee Du-hak berpikir kalau ini berakhir di sini, reputasinya akan hancur. Orang-orang akan membicarakan bagaimana Yong Du-chul adalah petarung sekaligus pelatih terbaik. Karena itu, ia mengatakan bahwa Shin Chang-hun harus bertarung 1 kali. Muridnya mengingatkan bahwa ia bahkan belum debut. Shin Chang-hun adalah murid paling berbakat Lee Du-hak. Ia sedang memikirkan debut besar untuk menjadi bintang MMA. Shin Chang-hun memperingatkan pelatihnya bahwa Lee Du-hak berutang satu hal kepadanya untuk ini. Lee Du-hak mengatakan bahwa Yong Du-chul ingin tahu seberapa mampu murid-muridnya. Jadi murid lain harus melawan Shin Chang-hun. Yong Du-chul bertanya apa yang ingin dilakukan Kim Yansung. Kim Yansung berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya ada 2 orang dengan masa depan besar dalam bela diri. Salah satunya Kim Mu-yeol dan yang lainnya Shin Chang-hun. Di antara mereka, Shin Chang-hun melakukan debut mencolok dengan julukan Dynamite dan mengejutkan negara karena berhasil masuk ke panggung terbesar. Kim Yansung menerima tantangan itu. Ia berpikir bahwa Shin Chang-hun memang belum berada di level tersebut sekarang, tapi jelas memiliki bakat. Setelah itu, Kim Yansung mengatakan akan bicara dengan Kim Se-woo nanti. Saat pertarungan dimulai, Yong Du-chul terkejut karena Kim Yansung langsung maju. Shin Chang-hun berpikir bahwa Kim Yansung sedang datang ke kuburannya sendiri. Kalau ia ingin mengakhiri ini, semuanya akan berlangsung cepat. Ia mencoba menyerang. Tapi Kim Yansung menghindar dan mendaratkan pukulan ke perut Shin Chang-hun. Petarung itu marah setelah terkena serangan, lalu mencoba menyerang lagi. Kim Yansung menahan dan membalas dengan cross. Shin Chang-hun mulai saling bertukar serangan dengan Kim Yansung berkali-kali. Yong Du-chul berpikir bahwa ini bukan gaya muridnya yang ia kenal. Kim Yansung sadar bahwa ia tidak bisa menjamin sampai kapan gaya penuh perhitungan akan bekerja. Seoul adalah wilayah yang belum ia jelajahi, dan ia harus menghadapi monster dalam kondisi tidak menguntungkan. Jadi cukup sampai di sini. Ia harus menyerahkan diri pada instingnya, karena di Seoul pun ia tidak akan sempurna. Kim Yansung terus menyerang tanpa henti. Shin Chang-hun bertanya-tanya apa yang tiba-tiba terjadi padanya. Ia mencoba memojokkan Kim Yansung, tapi justru dirinya yang terpojok dan hampir menerima serangan akhir. Yong Du-chul berpikir bahwa sebagai petarung, Kim Yansung nyaris sempurna tanpa ada yang berada di atasnya. Namun hal paling menakutkan adalah ia tidak peduli pada keselamatannya sendiri. Ia bertekad mengalahkan lawan berapapun harganya. Kim Yansung menjatuhkan Shin Chang-hun dengan hook. Kerumunan bersorak untuk petarung yang kalah itu. Kim Yansung memanggil pelatihnya. Ia mengatakan bahwa ia sadar permintaan yang dulu ia ajukan terdengar tidak masuk akal dan ia yakin semua itu tidak mudah. Namun sekarang ia sudah mencapai level yang ia cari. Karena itu, ia benar-benar berterima kasih karena Yong Du-chul menepati janjinya. Yong Du-chul menjawab bahwa hanya itulah yang bisa ia lakukan untuknya. Ia menyuruh Kim Yansung menjaga diri. Murid-murid Yong Du-chul benar-benar menghancurkan murid-murid Lee Du-hak, mengguncang dunia nasional. Mereka yang mendengar tentang Kim Yansung mulai bersemangat menunggu debutnya. Setelah melihat sekilas nilai pasar murid Yong Du-chul, orang-orang yang pernah melupakan dan mengabaikannya mulai menghubungi. Namun semua itu tidak penting bagi Yong Du-chul. Ia mengeluh seolah kehilangan motivasi. Awalnya, ia melakukan ini demi uang.
Tapi pada satu titik, ia sadar bahwa ia menyukai kehidupan sebagai guru. Dulu ada masa ketika ia merasa rendah diri pada Lee Du-hak. Namun, saat melatih dua anak itu, pikiran tersebut menghilang. Ia bisa memakai salah satu dari mereka untuk menghasilkan uang. Tapi ia tidak akan menemukan murid yang benar-benar memuaskannya, sampai seorang pemuda masuk ke gym dan bertanya apakah ia pelatih Yong Du-chul. Pemuda itu mengatakan bahwa sparring tersebut meninggalkan kesan besar padanya. Ia tidak peduli apa kata orang. Ia percaya Yong Du-chul sangat berbakat, jadi ia meminta bantuannya untuk berlatih. Ia ingin menjadi juara. Yong Du-chul bertanya-tanya, kenapa pemuda ini mengingatkannya pada Kim Yan-sung. Ia lalu menanyakan namanya. Pemuda itu segera menjawab bahwa namanya Kim Muyol. Beberapa hari kemudian, di bangku taman, Kim Yan-sung meminta maaf karena ia tidak bisa membawa Kim Se-woo ke Seoul. Kim Se-woo tahu betapa berbahayanya hal-hal yang akan ia lakukan. Namun Kim Yan-sung tidak pernah mengatakan bahwa Kim Se-woo tidak dibutuhkan. Kalau ia membutuhkan Kim Se-woo harus datang ke Seoul. Karena pada saat itu, yang ia inginkan adalah sahabatnya, dan ia menerima seluruh ketulusan yang Kim Se-woo tunjukkan. Sampai saat itu tiba, Kim Yan-sung akan meninggalkan Daeson di tangan Kim Se-woo keesokan harinya di kelas Bayang-ho. Kim Se-woo bertanya siapa yang menurut Bayang-ho harus memimpin ketika Kim Yan-sung pergi. Bayang-ho menjawab bahwa jawabannya jelas, yaitu dirinya. Si pirang itu tidak pernah mencapai apapun. Kim Se-woo mengatakan bahwa itulah masalahnya. Sudah jelas bahwa ketika Kim Yan-sung pergi dan Bayang-ho lulus, posisi itu akan kosong. Bahkan kalau Bayang-ho mencoba mengambil alih, para perundung tidak akan bekerja sama. Karena itu, Kim Se-woo mengusulkan agar mereka bertarung. Bayang-ho mengatakan bahwa kekuasaan terlalu manis, terlalu cepat untuk membalikan hierarki. Kim Se-woo menjawab bahwa ia belajar banyak dari Kim Yan-sung. Keduanya mulai bertarung. Di luar kelas, orang-orang bergosip. Kim Se-woo mulai bertarung dengan Bayang-ho dan menghabisinya. Mereka juga mendengar bahwa Kim Se-woo berkeliling menjatuhkan perundung manapun yang mencoba menantangnya. Setelah bertarung dengan Bayang-ho, Kim Se-woo mulai menyusun hierarki. Murid tahun ketiga lebih dulu datang mencarinya, lalu murid tahun kedua bersama murid baru yang lumayan bisa bertarung. Namun hasilnya sama, semua orang kalah. Dia dekat jendela. Seorang murid tambahan mengatakan bahwa kalau ada orang di puncak, pasti ada posisi kedua. Ia sudah puas berada di posisi itu. Temannya mengatakan bahwa Kim Yan-sung adalah pemimpinnya. Murid itu menjawab bahwa posisi ketiga juga tidak buruk. Hierarki pun diputuskan. Kim Se-woo menjadi pemimpin SMA Chanil. Setelah itu, ujian berakhir dan waktu berlalu. Kim Yan-sung berpikir bahwa ia kembali mendapatkan nilai sempurna dan itulah alasan ia menyiapkan semuanya. Nilainya dan keberadaannya di Gangnam akan dianggap serius. Dua hal itu akan menjadi bencana. Ia yakin Golden Circle tidak akan tinggal diam. Seorang anak gemuk masuk ke ruangan dan memanggil Kim Yan-sung. Seorang murid memperingatkan bahwa ia punya sesuatu untuk disampaikan. Lalu Kim Yan-sung menatapnya dingin. Murid itu mulai berbicara. Ia sadar betapa lancangnya ia karena dulu mengabaikan Kim Yan-sung setelah ditolong. Kalau Kim Yan-sung ingin memakinya, ia akan memahaminya. Setelah kejadian itu, semua orang mengucilkannya karena ia egois. Yang ia lakukan hanya belajar. Tapi ia tidak merasa kesulitan. Justru ia sangat bahagia. Saat itu, geng Park Minggu tidak pernah mengganggunya. Untuk pertama kalinya, ia akhirnya merasakan seperti apa hidup normal. Tidak punya teman untuk sementara ternyata tidak seburuk itu. Ditambah lagi, sekarang ia punya teman-teman yang memahami dirinya. Teman-teman yang pernah berada dalam situasi yang sama. Namun sesekali ia bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi kalau ia bisa kembali ke masa ketika papan revisi terbuka? Mungkin ia tetap tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimanapun, ia hanya pengecut. Ia terlalu sibuk kabur karena beberapa kata dari Kim Yan-sung membuat takut. Tapi ia tidak bisa terus seperti itu. Apalagi setelah mendengar soal perpindahan Kim Yan-sung. Ia tidak bisa lupa. Jadi ia ingin Kim Yan-sung tahu bahwa mereka benar-benar berterima kasih. Berkat Kim Yan-sung, mereka bisa hidup. Tindakan Young Min-ho menjadi pemicu. Murid-murid lain mulai mendatangi Kim Yan-sung. Kim Yan-sung berpikir bahwa ia tidak menghentikan para perundung demi orang lain. Ia menyuruh mereka berhenti tersenyum dan memujinya. Ia merasa tidak pantas mendapatkannya. Mereka tidak boleh mencampur adukkan keegoisannya dengan kebaikan. Mereka harus membiarkan ucapannya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebab kalau emosinya memudar, semuanya bisa saja berakhir.
Namun masalahnya, semua itu tidak akan berakhir di sekolah. Seorang anak lain bertanya apakah ia Kim Yansung dari SMA Channel. Anak itu mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih. Tanpa Kim Yansung, ia bahkan tidak akan ada di sini. Kim Yansung menjawab bahwa ia hanya menghancurkan para bajingan, mengganggu itu untuk membuktikan dirinya lebih kuat dari mereka. Namun anak itu mengatakan bahwa alasannya tidak penting. Fakta bahwa ia berhasil keluar dari neraka itu adalah berkat Kim Yansung. Ada banyak anak lain seperti dirinya di Dison. Setelah Kim Yansung menguasai Dison, halaman itu berubah menjadi papan pengumuman. Orang-orang berinteraksi di sana dan mencatat para perundung yang berhasil dijatuhkan. Saat membaca unggahan-unggahan itu, banyak orang ingin pergi ke SMA Channel. Mereka ingin berterima kasih kepada Kim Yansung atas semua yang ia lakukan. Karena dirinya, semua orang bisa hidup bahagia. Anak itu berterima kasih untuk hal tersebut. Kim Yansung menyadari bahwa semakin banyak murid tersenyum saat melihatnya. Ingatan jelas membanjiri pikirannya, semua tatapan gemetar dan ketakutan yang dulu pernah diarahkan kepadanya. Ia sadar kebencian hanya melahirkan kebencian baru. Itu pasti jahat. Tidak peduli apakah itu hanya keadilan yang menyimpang. Ia merasa telah melangkah ke sesuatu yang benar-benar tidak bermoral. Namun saat ia membuang sampah-sampah itu, orang-orang menjadi bahagia. Dan itu bukan kejahatan. Itu adalah penghakiman berdarah. Sesuatu yang tidak ingin dilakukan siapapun, tapi seorang harus melakukannya. Kim Yansung akan dengan senang hati mengambil peran itu. Karena mungkin inilah alasan ia bisa kembali ke masa lalu. Libur musim dingin tiba. Setelah hari ini, hubungan Kim Yansung dengan SMA Channel akan benar-benar berakhir. Ia selesai bicara dengan Owan tentang perpindahan sekolah. Setelah itu, ia memberi perpisahan singkat kepada Yunul. Namun, mereka tidak tahu bahwa siapapun yang sudah dilirik, Kim Yansung tidak akan pernah menemukan ketenangan. Kim Yansung tidak berniat memaafkan mereka hanya karena mereka sedikit membantu. Tidak diragukan lagi, mereka akan membantu sampah lain. Tiba-tiba, Choshona menelepon Kim Yansung dan bertanya apakah ia punya waktu. Ayahnya ingin bertemu dengannya di ruang makan. Seorang pria tua mengatakan bahwa Choshona benar tentang penampilan Kim Yansung. Mereka akan bicara sambil menunggu makanan disiapkan. Kim Yansung mengatakan bahwa ia adalah teman sekelas putrinya. Jadi pria itu boleh bicara dengan santai. Cho Sunil berterima kasih untuk itu. Kim Yansung berpikir bahwa pria ini adalah ketua komite anti kekerasan sekolah. Ia kehilangan putranya. Kim Yansung yakin ada manfaat dari berada di sini. Cho Sunil mengatakan bahwa ia meminta bertemu setelah mendengar apa yang terjadi. Ia sudah mencoba menghapus kekerasan sekolah, tapi itu tidak mudah. Karena tahu betapa melelahkannya tugas ini. Ia tidak bisa menahan rasa bahagia saat mendengar kabar tersebut kalau dulu putranya punya teman seperti Kim Yansung. Atau kalau putranya berani bicara tentang apa yang terjadi, ia bertanya-tanya apakah anak itu masih hidup sekarang. Namun semua itu tidak ada. Artinya, kalau Cho Sunil menjalankan tugasnya dengan benar sebagai ayah, semua ini tidak akan terjadi. Ia adalah ayah tidak kompeten yang tidak memahami isyarat putranya. Ia tidak tahu putranya kesulitan mengekspresikan diri saat nilai anaknya turun. Ia hanya memarahinya tanpa bertanya alasannya. Lalu putranya tiba-tiba bicara tentang pindah sekolah. Cho Sunil mengira anak itu hanya mencoba kabur dari kesulitan. Apa yang terjadi masih menyakitinya begitu dalam. Ia hanya menginginkan keluarga yang bahagia, tapi ia tidak memahami apa yang sebenarnya ia prioritaskan di atas putranya. Karena itu, ia datang ke Daeson setidaknya untuk membesarkan putrinya dengan benar. Pada akhirnya, metode Kim Yansung-lah yang berhasil. Kim Yansung adalah orang yang memimpin kelompok yang menghukum kejahatan. Pergi ke Seoul berarti Kim Yansung ingin memperluas gerakan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu Cho Sunil katakan. Apapun yang Kim Yansung lakukan di Seoul, ia akan berada di pihaknya. Tidak akan mudah berdiri menghalanginya. Kim Yansung harus mengingat bahwa di belakangnya ada Cho Sunil dan banyak orang lain. Kim Yansung berdiri. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan hari ini lalu berterima kasih. Dia luar, di taman bermain. Cho Shona mengatakan bahwa ia pernah ingin mengambil nyawa orang-orang yang menyakiti kakaknya. Tapi ia tidak melakukan apapun. Ia tidak punya kepercayaan diri untuk itu. Kim Yansung menjawab bahwa itu bukan salahnya. Cho Shona tahu hal itu, namun sekarang ia punya mimpi baru. Setelah Kim Yansung memperoleh kekuatan ini, ia tidak menghadapi masalah apapun.
Cho Shona melihatnya dengan matanya sendiri. Meski itulah sisi menjijikan dari memiliki kekuatan, ia juga harus mendapatkannya. Ia akan menjadi jaksa agar memiliki kekuasaan dan hidup sesuai keinginannya. Karena itu, Cho Shona meminta Kim Yansung tidak kalah. Ia harus menjadi harapannya, karena Cho Shona tidak akan pernah menyerah. Kim Yansung mengatakan bahwa ia benar-benar akan mendukungnya. Saat liburan dimulai, Kim Yansung fokus menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Mereka makan makanan enak dan menikmati pemandangan indah. Mereka bahkan pergi ke taman hiburan bersama untuk pertama kalinya. Kim Yansung tidak akan pernah melupakan wajah neneknya yang terlihat seperti gadis muda. Neneknya begitu bahagia. Namun kemanapun mereka pergi, tetap saja berada di rumah terasa lebih baik. Momen-momen itu bahagia dan sangat berharga. Sebenarnya, hal yang paling ia sukai dari kembali ke masa lalu adalah rasa sakit keluarganya menghilang. Itu membuatnya lebih bahagia dari apapun. Go Changbam memberitahu bahwa semuanya sudah selesai. Ia akan bertemu Kim Yansung dalam 1 minggu. Dayong Group adalah perusahaan terkaya ketiga. Mereka menjual segalanya dan memiliki banyak anak perusahaan. Perusahaan itu selalu berada di 3 besar tempat yang diincar lulusan dalam pencarian kerja. Seorang pemuda berjalan lewat. Orang-orang berkomentar bahwa ia tampan dan merupakan pewaris Dayong Group, Yun Hunman. Ia menyapa semua orang dan berharap hari mereka baik. Para gadis berharap bisa berkencan dengannya karena ia naik dari titik terendah ke posisinya sekarang dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, ia pasti akan menjadi pasangan hidup yang luar biasa. Dia dalam mobil, Yun Hunman melepas dasinya. Ia mempertanyakan situasi yang sedang terjadi. Hal yang sama terjadi di sekolah. Semua ibu bertanya apa maksud semua ini. Mereka tidak akan tenang karena anak-anak mereka berada di kelas 12. Bahkan perubahan paling kecil dalam peringkat ujian sangat penting. Mereka mendengar bahwa anak yang menempati peringkat pertama dalam ujian percobaan akan pindah ke sekolah ini. Mereka menuntut penjelasan. Direktur mulai bicara, tapi seorang perempuan lain datang. Ia bertanya apakah mereka benar-benar akan menerima murid itu. Sebagai pemimpin asosiasi orang tua, ia telah membantu banyak siswa bermasalah. Belum lagi masalah pribadi. Direktur itu tahu seberapa besar perempuan itu sudah berinvestasi. Tapi ia tidak punya pilihan. 1 bulan sebelumnya, seorang pemuda bertopeng mengirimkan bukti semua kesalahan direktur. Bukti itu cukup untuk menjamin hukuman pidana. Pemuda bertopeng itu menyuruh direktur lebih berhati-hati saat minum. Akan sangat menarik kalau semua ini tersebar ke publik. Direktur bertanya apa yang diinginkannya. Pemuda bertopeng itu menjelaskan bahwa seorang murid dengan nilai luar biasa akan pindah ke sekolah itu. Dan para orang tua pasti akan banyak mengeluh. Hidup direktur jauh lebih penting daripada beberapa murid SMA. Direktur mengatakan bahwa orang tua di Gangnam punya terlalu banyak kekuatan. Ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Namun pemuda itu menyuruhnya tidak khawatir. Ia akan mengirim seseorang untuk membantu. Ia lalu mengirim pesan kepada Go Changbam. Dia masa sekarang, direktur bertanya-tanya kapan orang yang dimaksud akan tiba. Baru 5 menit berlalu dan ia harus mengulur waktu. Karena itu, ia mengatakan bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin menghentikan perpindahan tersebut. Namun murid itu mengganti alamat. Semua dokumennya benar. Menolak hanya akan menimbulkan masalah lebih besar. Salah satu, ibu berteriak bahwa itu masalah direktur. Anak-anak mereka akan terdampak karena dirinya. Ia menuntut bagaimana direktur akan memberi kompensasi. Direktur menjawab bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan berteriak. Terlalu emosional hanya akan memperburuk keadaan. Namun para ibu menganggap ini lelucon. Jo Hae mengatakan bahwa ia mengira direktur adalah pria logis dan itu kesalahan besar darinya. Ia akan membuka ke publik tentang direktur yang menerima suap. Ia akan memastikan direktur menyadari sebesar apa kesalahannya. Direktur mencoba menenangkannya, tapi perempuan itu menampar wajahnya. Ia mempertanyakan bagaimana ia bisa tenang saat anaknya akan menghadapi rintangan baru dalam hidup. Ia bukan perempuan naif. Ia tidak akan begitu saja melepaskan masalah ini. Direktur terus mencoba meredakan situasi. Lalu ibu lain datang dan bertanya apa semua ini. Jo Hae berbalik dan mengenalinya sebagai ibu Kang Min-woo. Hidup Lee Mi-so berubah total setelah bertemu Kim Yansung. Keluarga suaminya mulai lebih menyukainya dan reputasinya meledak. Sekitar waktu itu, Kim Yansung menelepon dan mengatakan ada bantuan yang ia butuhkan. Lee Mi-so lalu mengunggah tips
yang Kim Yansung perintahkan untuk disebarkan secara online. Jumlah pengguna di Mother Sky Cafe meningkat lebih dari 30 kali lipat dalam 3 minggu. Akibatnya, Lee Miso memperoleh kekuatan absolut sebagai moderator forum ibu terbesar. Lee Miso mengatakan bahwa sulit mempercayai semua ini, bahkan saat melihatnya dengan mata sendiri. Menurutnya, Jo Hae sudah bertindak terlalu jauh, mengancam direktur hanya karena seorang murid dengan nilai bagus bukan hal yang bisa ia terima. Jo Hae mengatakan bahwa masalah ini berkaitan dengan sekolah Lee Miso. Lee Miso menjawab bahwa kalau begitu, Jo Hae tidak lagi membutuhkan informasi yang selama ini ia bagikan.